Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Anissa Nur Istiqomah dengan nomor induk 190807630 dan rekan saya Sukma Yulia Dwi Cahyani dengan nomor induk 19080763036. Dalam kesempatan kali ini kami akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi pasca ekstraksi. Dalam pembahasan teknologi pasca ekstraksi ini ada 4 jalur yang harus dilalui. Yang pertama ada pemisahan sisa partikel, kemudian ada pemurnian sisa pelarut, lalu pemekatan ekstra kasar, dan yang terakhir pengeringan ekstra kasar. Kemudian untuk alur yang pertama adalah pemisahan sisa partikel. Nah, contoh teknik yang digunakan dalam memisahkan sisa partikel ini adalah teknik destilasi dan koagulasi. Pasti teman-teman sudah sering mendengar, sangat familiar dengan kedua proses tersebut, di mana proses destilasi ini merupakan proses pemisahan berdasarkan titik didih. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT, di situ ada contoh dari proses destilasi, alat-alatnya dan prosesnya di situ. Kemudian ada juga proses koagulasi yang merupakan proses penggumpalan. Alur yang kedua adalah proses pemurnian sisa pelarut. Nah, proses pemurnian ini ada beberapa teknik yang dapat digunakan seperti fraksinasi, filtrasi, evaporasi, sentrifugasi, dan lain-lain. Yang mana dari beberapa contoh tersebut secara umum memiliki didasarkan pada 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip penggunaan pelarut yang immiscible atau pelarut yang tidak dapat bercampur. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip pengendapan yang merupakan cara pemisahan komponen campuran berdasarkan ukuran mudah tidaknya suatu zat larut terlarut dalam suatu pelarut. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip penyaringan, lalu ada prinsip pemanasan, dan yang terakhir adalah prinsip penyerapan atau adsorpsi menggunakan resin penukar ion. Tahap selanjutnya yaitu pemekatan ekstra kasar. Pemekatan merupakan proses peningkatan konsentrasi atau membuang sebanyak mungkin pelarut dengan cara proses vakum atau penguapan biasa, di mana akan dihasilkan ekstrak pekat yang berbentuk ekstrak kental atau ekstrak kering. Nah, tujuan dari adanya pemekatan ini yaitu yang pertama meningkatkan kadar zat aktif dalam volume yang kecil, yang kedua mempermudah proses pembuatan, dan yang ketiga yaitu menghilangkan sisa pelarut. Ada beberapa teknik pemekatan ekstra kasar yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ekstrak di sentrifuge, yang kedua pemekatan panas seperti evaporator dan vakum evaporator, yang ketiga ada pemekatan beku, yaitu memilih kondisi yang dapat meningkatkan konsentrasi, meliputi transesterifikasi dan saponifikasi. Yang keempat ada filtrasi membran, meliputi ultrafiltrasi dan mikrofiltrasi, dan yang terakhir itu reverse osmosis. Alat yang digunakan untuk pemekatan ekstrak yang paling umum digunakan adalah rotary evaporator. Digunakan untuk produksi ekstrak skala kecil sampai menengah. Untuk gambarnya bisa dilihat pada PPT. Tahap yang terakhir yaitu pengeringan ekstra kasar, yaitu peristiwa perpindahan massa dan energi dalam pemisahan cairan atau kelembapan dari suatu bahan sampai batas kandungan air yang ditentukan dengan menggunakan gas sebagai fluida, sumber panas, dan penerima uap cairan. Prinsipnya itu perbedaan kelembapan antara udara pengering dengan bahan yang akan dikeringkan. Untuk alat pengering ekstra kasar terdiri dari desikator, dehydrator, oven, spray dryer, rack dryer, dan freeze dryer. Di PPT sudah kelompok kami cantumkan mengenai gambar alat pengering ekstra kasar yang meliputi ada desikator, dehydrator, oven, spray dryer, dan freeze dryer. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai teknologi pasca ekstraksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.